Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membagikan sedikit pengalaman saya tentang perawatan cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas menjinakkan cuca hijau yang giras ya. Jadi itu apa aja yang sudah harus dilakukan, yaitu teman-teman harus memperhatikan pertama pola makannya ya. Jadi makannya dikasih apa kalau untuk yang giras seperti itu, yaitu berikan pisang ya, pisang. Untuk yang giras itu berikan pisang dulu ya, sebagai pengenalan ya kan, berikan pisang. Kecuali cuca hijau yang disetting atau diperuntukkan untuk makan pur, itu beda lagi gitu ya teman-teman. Pertama buah ya, buah itu apakah harus pisang? Ya, yang paling mudah pisang. Bisa dikombinasikan ya teman-teman, bisa pakai pepaya ya kan, bisa pisang, bisa buah naga, bisa apel ya. Jadi banyak buah yang bisa dikonsumsi oleh cuca hijau. Nah, itu yang pertama, buahnya teman-teman harus tahu dulu. Nah, gitu ya. Terus tekniknya bagaimana lagi ketika cuca hijau kita itu giras, yaitu teknik penjinakan dengan terapi lapar. Nah, terapi lapar itu bagaimana? Apakah tidak makan? Untuk terapi lapar ini gunakan terapi lapar EF. Jadi dia itu seharinya itu tidak makan EF. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan proses ini. Misalnya nih teman-teman ada waktunya hanya sore. Nah, berarti terapi laparnya diberikan EF-nya hanya sore saja gitu ya. Jadi pagi tidak perlu dikasih. Itu untuk proses penjinakan ya, menggunakan EF dengan terapi lapar itu ya. Jadi ke proses terapi lapar ini tidak perlu cabut buah ya teman-teman, biarkan saja dia makan buah. Untuk EF-nya ya, untuk EF-nya ini kita berikan sehari itu sekali saja ya. Terus pemberiannya bagaimana? Yaitu dengan cara menggunakan tangan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi EF-nya itu kita pegang dengan tangan seperti itu ya. Jadi hanya sekali dalam sehari gitu. Terus berapa banyak? Ya semaunya dia aja. Ketika kita pegang, dia ambil, ya sudah. Sampai dia nggak mau ya, sampai nggak mau makan lagi, ya sudah segitu aja gitu. Misalnya dia yang dipatok terus dimakan itu sampai 5, ya sudah, besok ulang lagi sampai 5 gitu, besoknya lagi, jadi rutinkan terus itu ya. Terus berapa lama penjinakan ini? Ya itu minimal itu 1 bulan ya, perlu teman-teman ketahui, minimal 1 bulan dengan konsisten atau rutin ya teman-teman. Jadi itu yang perlu teman-teman diketahui. Nah, misalnya baru 2 minggu kok nggak jinak-jinak ya kan minimal aja 1 bulan. Ya kalau 2 minggu ya belum lah gitu. Terus mandinya bagaimana? Mandinya itu usahakan disediain cepuk yang gede saja, jangan disemprot kalau dia itu burungnya masih giras. Nah, itu karena apa? Kalau disemprot dia itu akan tambah giras gitu ya. Kalau disemprot dia itu akan tambah giras. Jadi akan mempersulit kita ya, proses kita dalam penjinakan. Nah, jadi percuma kalau kita sudah terapi lapar ya kan, terus kita cara mandinya itu disemprot, ya sudah. Jadi ya ambiar lah gitu ya. Jadi bukannya tambah jinak tapi malah tambah liar karena mandinya disemprot. Jadi sediakan cepuk saja ya, cepuk aja di kandang, biarkan dia mandi sendiri. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu ditungguin juga mandinya gitu ya. Itu ya teman-teman, itu penjinakan dengan terapi lapar. Nah, terus apalagi yang dilakukan? Apakah sudah bisa dijemur? Nah, bisa. Nah, sebaiknya penjemurannya jangan terlalu lama. Jemurnya itu 15 sampai 20 menit saja ya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, terus apalagi yang harus dilakukan? Yaitu pengembunan. Pengembunan ini lakukan
setiap pagi ya. Lakukan setiap pagi dalam pengembunan. Nah, gitu ya teman-teman. Kenapa pengembunan ini perlu? Nah, ini untuk merangsang dia untuk bunyi, gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau cuca hijaunya sedang tidur, bagaimana solusinya? Nah, kalau sedang tidur, diketok-ketok dulu kandangnya. Jadi tok-tok gitu ya, dipukul-pukul kecil gitu kan. Nah, kok belum bangun? Ya udah ntar jeda semenit diketok-ketok lagi. Dia biasanya kalau sudah ini dia akan nongolin kepala dulu. Nah, kalau sudah nongolin kepala seperti itu, ngangkatnya pelan-pelan teman-teman ya. Mengangkatnya pelan-pelan, jangan sampai dia tuh gerabak. Usahakan jangan sampai gerabak ya teman-teman. Jadi diangkatnya pelan-pelan, taruh di teras atau di mana dia mau diembunkan. Itu ya teman-teman. Jadi seperti itu hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman dalam proses penjinakan ini gitu. Nah, proses penjinakan ini sangat penting ya teman-teman, sangat penting sekali. Kenapa harus dijinakkan? Biar ketika dia itu dibawa kontes atau bawa lomba, dia itu enggak gerabak ya sama orang, enggak takut. Nah, karena kan kalau di arena kontes kan atau di lapangan atau gantangan itu kan pasti peserta banyak ya kan, orangnya lalu lalang banyak, terus kebanyakan gantungnya pun juga rendah gitu ya. Dia kan seliwar-seliwar orang. Nah, kalau dia gerabak otomatis kan takut. Kalau udah takut dia nggak bakalan bisa bunyi gitu ya. Gitu. Intinya itu ketika angkat kandang dia itu nggak gerabak. Itu aja udah cukup ya. Untuk kontes itu sudah cukup ya. Kayak Joy saya ini sebenarnya dia itu burung giras ya, bukan burung Cina ya. Dia itu giras ya. Kalau dia tangan kita masuk aja dia loncat-loncat gitu ya. Intinya dia ini bukan burung yang sangat jinak, dia itu burung giras gitu ya teman-teman. Itu kalau bisa cuca hijau yang dilombakan itu jangan terlalu jinak karena itu akan membuat kita itu kalau kejinakan tuh ya pokoknya nggak enak lah gitu kalau untuk lomba. Nah, kalau untuk lomba usahakan nggak terlalu jinak, intinya gitu. Tapi kalau punyanya jinak ya nggak masalah, tapi jangan selalu disuapin. Kalau sudah jinak nanti takutnya dia itu ketergantungan, jadi melihat kita dia itu langsung gerabak minta disuapin jangkrik misalnya kayak gitu ya. Itu teman-teman ya. Untuk OB ini emang sangat sangat krusial sekali untuk cuca hijau, dan saya harapkan teman-teman untuk selalu menjaga ya supaya tidak OB. Misalnya harian pisang, nah habis lomba sampai rumah dikasihnya pepaya, jadi untuk mendinginkan, terus dimandikan biar adem gitu ya teman-teman. Itu untuk supaya tidak overbirahi yang berlarut-larut seperti Joy saya ini sekarang ini OB-nya kalau menurut saya itu berlarut-larut ya, jadi nggak bagus buat kondisi perlombaan gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtruk Mania.